kita itu akan masuk ke dalam akuarium ikan hiu. Dan tuh lihat, yang depan udah kelihatan duluan nih. Di atas sudah ada salah satu divers kami yang hadir. Ya, nantinya divers kami akan turun ke bawah, landing di peti yang ada di tengah. Nah, sahabat laut, oh ada 2 orang sepertinya lagi di samping itu tim rescue kita ya. Di sini sudah mulai hadir sahabat laut yang sudah mulai masuk dan sama-sama yuk tunggu sebentar. Kita kasih lambai tangan balik sama kakak penyelam kita. Hai. Biar lebih semangat lagi, tepuk tangan dong untuk penyelam kita ya. Oke, di sini kita sudah kehadiran dari salah satu petugas kurator kami. Ya, kira-kira ini dari postur tubuhnya, kalau enggak Kak Amin, kalau enggak Kak Heru, kalau tidak Kak Fahri, ya, karena kita agak sulit membedakannya karena semuanya tertutup, kita mengenali hanya dari postur tubuhnya, seperti itu ya. Kak lihat deh, di sini dia akuarium ikan hiu penyelam kita tuh bawa yang namanya sebuah bucket atau ember. Embernya itu isinya adalah pakan. Pakannya itu adalah ada ikan tongkol, kembung, selar, oktopus, juga ada gurita. Jadi mana ikan hiu ini adalah ikan-ikan hiu terpilih untuk masuk ke dalam akuarium ikan hiu. Oke. Penyelam kami juga menggunakan baju selam berlapis. Bagian dalam menggunakan baju selam konvensional atau pada umumnya menggunakan baju selam jenis wetsuit karena ada 2, wetsuit dan dry suit. Apakah bedanya? Kalau di Indonesia mayoritas menggunakan wetsuit, tandanya kalau kita nyemplung masuk ke dalam air, badan kita akan tetap basah, airnya tembus ke dalam ya. Tapi kalau dry suit enggak, badan kita tetap kering, airnya tidak tembus. Itu berlaku untuk di perairan dingin. Nah, di Indonesia tropis cenderung hangat ya. Kayak seperti itu betul lihat. Penyelam kita saat ini sedang sibuk memberi makan seekor ikan hiu. Jenisnya adalah ikan hiu perawat. Familiarnya dengan sebutan ikan hiu buto, giant North Shark. Dulu pas masih kecil namanya Tawny North Shark teman-teman. Tapi karena saat ini tubuhnya sudah besar, namanya akan berubah dengan sendirinya dari giant North Shark. Karena ikan hiu ini panjangnya bisa mencapai ukuran 4 meter lebih. Ikan ini memiliki ciri khas yang beda daripada ikan hiu yang lain. Cenderung agak mukanya itu agak gemes, badannya gemoy, ya. Bukan mencerminkan salah satu ikan hiu yang ganas yang kita kenal, betul? Iya betul, tapi jangan pernah anggap remeh ikan hiu ini. Siapa sangka ikan hiu buto ini atau ikan hiu perawat masuk dalam daftar 32 ikan hiu terganas. Peringkatnya paling terakhir, peringkat paling bontot yaitu 32. Jadi seluruh lautan di dunia itu ada lebih dari 475 spesies. Tapi yang tercatat ganas hanya ada 32 saja. Dan si buto ini walaupun seperti ini, dia masuk loh teman-teman. Lihat, yang tadinya si buto ini cuma dianggap ikan yang mau mati. Siapa tadi yang bilang ikan hiunya mau mati karena diem aja? Ada ya? Ya nggak apa-apa, itu ya sudah biasa ya. Banyak banget nih sahabat laut yang datang ke Siung Ancol terus berdiri di situ lama terus nyamperin ke petugas. Mas, sorry, kayaknya ikannya nggak sehat deh. Kayaknya ikannya mau mati deh. Yang mana tuh bapak? Yang di sana. Oke, kita edukasikan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat si ikan hiu buto ini cuma diem doang, diem aja, rebahan saja di dasar laut, di dasar akuarium, itu bukan kelaparan atau mau mati. Lihat perbedaannya saat penyelam kami datang. Nah, dia itu tandanya ikan hiu tersebut sedang tidur, sedang istirahat. Karena ikan hiu buto ini cenderung lebih aktif pada saat malam hari. Sebutannya adalah predator diurnal, nocturnal. Kalau yang diurnal itu yang aktif pada siang hari. Kalau malam hari itu namanya nocturnal. Ya, nanti saat Siung Ancol tutup, lampu akuariumnya padam, ikan yang dibawa langsung pelan-pelan bangun. Wih, sudah malam nih, saatnya gue cari makan, begitu katanya. Ya, beda sama yang satu lagi nih. Si ikan hiu buto ini badannya besar, bongsor, tapi yang kecil juga ada tuh. Kalau yang kecil adalah salah satu ikan hiu pernah aktif, dan si buto adalah pernah pasif.
pasif, ikan hiu buto, ikan hiu berjalan, ikan hiu bambu yang di kolam kecil. Kalau teman-teman lihat semuanya sama, cuma diem aja di dasar. Ngapain sih kak, kok nggak gerak-gerak? Karena masa aktif dia malam hari, bukan siang hari. Kalau ikan hiu sirip hitam itu adalah ikan hiu yang spesial. Yang mana kak sirip hitam? Yang kecil. Sirip hitam memiliki nama ilmiah Caracarinus melperus. Ini yang ini nih. Itu berbeda daripada ikan hiu buto. Ikan hiu buto saat dia di bawah, dia bisa bernafas, dia bisa menghirup air, menyedot air, dan cara makan si buto juga menyedot. Tapi kalau ikan hiu sirip hitam beda, dia harus gerak, dia harus maju supaya tetap bisa nafas. Gimana tuh kak cara bernafasnya? Jadi ikan hiu sirip hitam dia akan maju ke depan. Saat dia berenang, mulutnya akan sedikit terbuka buat menjadi celah masuk air. Nanti airnya keluar dari insang. Dan ikan hiu sirip hitam dia punya ampullae lorenzini. Apa tuh kak ampullae lorenzini? Adalah salah satu organ khusus yang berguna untuk mendeteksi makanan. Lokasinya ada di mana tuh? Di bawah hidung. Ya, di bawah hidung, ya, dia memiliki semacam pori-pori khusus. Itu banyak sekali sensor, fungsinya untuk deteksi sumber makanan. Bahkan, contoh nih, misalkan ada singa laut, anjing laut, atau penguin yang dimakan oleh predator lain, lalu aroma darahnya terbawa lautan. Dengan jarak 3 kilo, ikan hiu ini bisa tahu. Ya, karena ikan hiu ini memiliki indera penciuman yang tajam. Dan juga ikan hiu itu bisa deteksi detak jantung manusia. Jadi kalau teman-teman lagi diving, lagi snorkeling, tiba-tiba ketemu ikan hiu, kalau teman-teman panik, nanti dia bisa tahu. Itu fakta uniknya tentang si ikan hiu. Dan sedikit ya, kita kembali lagi ke ikan hiu buto. Ikan hiu buto ini kita ada beberapa ekor, tapi di antara dari mereka kita memiliki satu yang spesial. Yang mana itu ikan hiu yang spesial? Tuh, besar. Ada yang tahu kenapa spesialnya? Agak sedikit bungkuk. Apa tuh namanya? Ada kayak gitu. Sama seperti manusia kok. Apa? Skoliosis. Sudah. Kita kasih lambaian tangan dulu sama kakak penyelam kita. Bye bye. Dan tepuk tangan dulu penyelam profesional kita dari Sion Angel Aquarium ya. Wih, ini siapa sih Rek? Oh Kak Fahri, seperti ya Kak Fahri, betul ya. Nah, lihat bagaimana Kak Fahri untuk naik ke atas tuh. Kak Fahri tiba-tiba ketarik tuh. Dia nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba ketarik ke atas. Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bisa sampai terangkat ke atas? Pakai apa? Oke? Pakai udara. Jadi gini sahabat laut, penyelam itu menggunakan scuba tank atau tabung udara. Sebutannya adalah tabung udara, bukan tabung oksigen. Karena kalau oksigen itu hanya untuk medis, keperluan medis. Kalau yang digunakan oleh penyelam, itu tabung udara isinya bukan oksigen. Oksigennya hanya beberapa persen, tapi isinya adalah nitrogen. Nitrogen 80%, oksigen 19%, 1%-nya gas lain-lain. Maka dari itu, ada salah satu profesi unik di luar sana, welder diver. Ada nggak di sini yang pekerjaannya sebagai welder diver? Pengelasan bawah air laut. Ada nggak? Nah, kalau ibu-ibu nih yang anaknya ditaksir sama yang kerjanya tukang las laut, gajinya 50 juta minimal. Ya itu, karena membutuhkan 2 sertifikat kelas tinggi, sertifikat pengelasan dan sertifikat penyelaman. Sudah pasti gajinya besar. Mereka melakukan pengelasan sampai puluhan meter di bawah air, berjam-jam dengan menggunakan baju selam khusus. Saat mereka diangkat ke atas, saat mereka mau ke atas itu punya trik khusus. Ya, setiap 5 menit sekali naik 5 meter. Setiap 5 menit sekali naik 5 meter. Nggak bisa langsung meluncur ke atas, karena kalau efek seperti itu badan bisa hancur. Karena perbedaan tekanan yang instan. Nah, setelah sampai permukaan, yang punya profesi tersebut harus buru-buru berjibaku dengan waktu. Naik atas langsung buru-buru duduk, perlengkapannya semua dipretelin, secepat mungkin harus masuk ke ruang tabung chamber, silinder chamber namanya.
ya, yang dimana itu merupakan salah satu peralatan khusus untuk menghabiskan nitrogen yang ada di tubuh kita. Hyperbaric chamber nama tabungnya, ya. Jadi itu gunanya apa? Untuk menghilangkan nitrogen. Karena kalau teman-teman habis diving, ingat ya, kalau teman-teman habis diving dilarang banget untuk ke tempat tinggi. Tuh dilarang. Pertama, kedua, yang habis diving tidak boleh naik pesawat. Kenapa Kak? Karena nitrogen yang ada di tubuh kita itu masih ada, masih mengalir di darah kita. Efeknya bagaimana Kak? Kalau teman-teman ke permukaan tinggi, tekanan yang bertambah, nitrogen yang ada di darah akan membuih seperti kita buka minuman soda. Tubuh kita akan menjadi aderai versi saset, dan itu mematikan. Hati-hati ya. Jadi teman-teman kalau mau diving, contoh di Bali, di mana lagi tuh? Di mana lagi tuh? Oke, di mana? Labuan Bajo, di area timur. Kalau teman-teman mau diving, hitung dulu kapan pulangnya. Jadi misalkan aku 3 hari di Bali, ada niatan mau diving, hari pertama sampai Bali pagi-pagi kalau bisa langsung diving, agar minimal 1x24 jam nitrogennya akan terbuang, karena itu bersifat mematikan, ya. Jadi nggak sembarangan sahabat kami. Oke, nah sedikit ya tentang ikan hiu. Lanjut lagi, kalau ikan hiu serip hitam itu dia punya Lorantina polae yang di bawah, gunanya untuk mencari makan, dan dia giginya tajam. Giginya itu ia berbaris seperti gergaji, giginya tajam.